Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, puji syukur kami aturkan kepadamu bahwa Engkau menghendaki kerendahan hati kami sebagai yang diciptakan dan Engkau sebagai Allah yang maha besar dan maha mulia. Bantu kami ya Bapa untuk menjadi rendah hati seperti putramu sendiri, Bunda Maria dan para kudus lainnya. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kita harus sungguh-sungguh mengerti Allah. Seperti dalam bacaan pertama. Kitab Nabi Hosea. Mengerti cara Allah bekerja. Mengerti cara Allah bertindak. Mengerti kehendak Allah yang seperti apa yang kita inginkan. Nah, hal ini dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menunjukkan satu hal yang Allah kehendaki bagi kita. Yaitu apa? Kerendahan hati. Satu dosa dan hambatan besar dalam hidup kita adalah kesombongan. Terlebih kesombongan rohani. Ya, kita merasa hebat, kita merasa jagoan, kita merasa paling suci, paling benar. Seperti yang dimiliki oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi si pemungut cukai sebagai orang berdosa mengakui diri sebagai orang yang patut dikasihani. Orang berdosa, orang lemah, orang rapuh. Saudara, dalam masa prapaskah ini dan segala pengalaman kemanusiaan kita mencoba memahami siapakah kita itu dan siapakah Allah itu. Hendaklah segala bangsa memuji dan memuliakan Tuhan sebagai pencipta, penebus, penyelamat. Segala sesuatu di dunia ini berada dalam kontrol Tuhan. Kita hanyalah satu percikan dari ciptaan Tuhan yang tidak lebih dan tidak besar dari apapun. Mengapa seringkali kita merasa lebih hebat dari Tuhan? Tanpa kita sadari, ya, tanpa kita kehendaki. Kita merasa paling benar. Padahal kita hanyalah satu bagian kecil dari seluruh sistem galaksi, sistem dunia yang tercipta ini. Begitu penuh misteri kehidupan, tapi hanya satu. Allah. Dan disitulah kita diminta untuk berani mengakui Allah adalah Allah yang besar, yang agung, yang mulia, yang mutlak, yang penuh kasih. Tetapi kita seringkali sebagai ciptaan ya, seperti orang yang seolah-olah segala-galanya. Dan itulah dosa yang tidak mudah kita singkirkan. Karena kita punya kecenderungan asali kita seperti Adam dan Hawa dan seperti juga iblis yang mengendaki mau mengalahkan Allah, mau melampaui Allah. Ya. Engkau akan menjadi seperti Allah, berkuasa dan segala sesuatu. Saudara, disitulah tantangan kita di masa prapaskah ini. Disitulah tantangan ketika kita mengalami penderitaan, cobaan dan masalah. Kita belajar rendah hati. Belajar duduk tersungkur dan mohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Disitulah ketika kita berani mengakui keterbatasan itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan bekerja lebih daripada yang kita duga dan kita bayangkan. Semoga saudaraku terkasih, kita menjadikan Tuhan sebagai pusat yang mengontrol diri kita. Bukan aku yang mengontrol. Dan disitulah kita berjuang dalam penderitaan. Ketika kita mengalami penderitaan dan salib. Ya itulah. Semoga di masa prapaskah ini saudara kita berani tunduk dan sujud. Menghadap Tuhan. Untuk berani mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dan juga pada masa prapaskah ini kita datang ke gereja. Dengan penuh kerendahan hati untuk mengaku dosa. Inilah aku. Ya. Dan disitulah kita akan mendengarkan. Ya, Tuhan berkata, aku mengampunimu. Atas nama gereja aku melepaskan segala dosa. Dan ketika kita dilepaskan dari segala dosa, maka kita memiliki daya-daya yang Tuhan berikan. Daya kemampuan-kemampuan ilahi. Kemampuan keutamaan-keutamaan dalam diri kita untuk berbagi, untuk dalam tanda petik menyelamatkan umat manusia juga. Semoga Anda dan saya dan kita semua memiliki keutamaan yang sangat-sangat tidak mudah ini, kerendahan hati.
Jauhkan kami Tuhan dari kesombongan apapun yang kami lakukan, kami pikirkan, kami rasakan. Kami hanyalah hamba yang tak berguna. Berkatilah kami, jagalah kami, peliharalah kami. Tuhan memberkati Anda semua untuk belajar rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.